Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran yang berbahagia, hari ini insya Allah kita akan membaca terjemahan dan tafsir dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Ali Imran. Ayat yang akan kita bahas adalah ayat 81 sampai dengan 85 tentang janji para nabi kepada Allah tentang kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat tersebut menjelaskan mengenai pengambilan perjanjian kepada para nabi agar mereka beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunduknya makhluk-makhluk yang ada di langit dan bumi pada agama Allah, dan perihal tidak diterimanya agama selain Islam. Mohon dapat mengikutinya sampai selesai. Ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, manakala aku memberikan kitab dan hikmah kepadamu, lalu datang kepada kamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada kamu. Niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kamu mengakui dan menerima perjanjian denganku atas yang demikian itu? Mereka menjawab, kami mengakui. Allah berfirman, kalau begitu, bersaksilah kamu, para nabi, dan aku menjadi saksi pula bersama kamu. Setelah ayat sebelumnya menginformasikan tuduhan-tuduhan tidak benar yang ditujukan kepada para nabi dan rasul, maka ayat ini menegaskan bahwa para nabi dan rasul itu telah diambil sumpah janjinya oleh Allah untuk membenarkan Muhammad sebagai nabi dan rasul terakhir. Ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi dan rasul, manakala aku memberikan kitab dan hikmah, yaitu ilmu yang bermanfaat dan kemampuan untuk mengamalkannya kepada kamu, lalu datang kepada kamu seorang rasul, yakni Nabi Muhammad, yang membenarkan apa yang ada pada kamu berupa ajaran tauhid yang tercantum dalam kitab-kitab mereka. Niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolong agamanya. Allah berfirman, apakah kamu setuju dan menerima perjanjian denganku atas yang demikian itu, yakni membenarkan Muhammad sebagai nabi dan rasul terakhir? Mereka menjawab, kami setuju. Allah berfirman, kalau begitu bersaksilah kamu, wahai para nabi, dan aku menjadi saksi bersama kamu bahwa Nabi Muhammad adalah rasul dan nabi terakhir. Alat ini juga menjadi bukti bahwa manusia itu cenderung lalai terhadap aturan ilahi, sehingga perlu diturunkan nabi dan rasul secara berkesinambungan yang berakhir pada Nabi Muhammad. Saat ini dilanjutkan oleh para pewaris beliau, yaitu para ulama. Ingatkan kepada mereka, wahai Nabi, bahwa Allah mengambil perjanjian setiap nabi yang menerima wahyu dan ilmu yang bermanfaat, yaitu bahwa jika seorang rasul datang dengan ajaran yang sesuai dengan ajaran mereka, hendaknya mereka mempercayainya dan membelanya. Allah mengambil pernyataan dari setiap nabi mengenai perjanjian itu. Mereka, para nabi itu pun menyatakan hal itu dan menjadi saksi atas diri sendiri, dan Allah menjadi saksi atas mereka. Mereka menyampaikan hal ini kepada umatnya masing-masing. Perjanjian itu mengharuskan umat masing-masing nabi untuk mempercayai dan membelanya, baik mengalami hidup bersamanya atau tidak. Masing-masing umat mereka berkewajiban mengimani dan membela rasulnya sebagai penempatan janji dan sebagai bentuk mengikuti komitmen mereka. Siapa yang berpaling setelah itu, mereka itulah orang-orang fasik. Perjanjian di atas bukan saja dilakukan oleh para nabi, tetapi juga mengikat para kaumnya. Maka barang siapa berpaling dari mengimani Nabi Muhammad setelah itu, yaitu setelah diperkuat dengan sumpah, maka mereka itulah orang yang fasik,
yaitu orang yang keluar dari syariat Allah. Maka barang siapa yang menolak mempercayai Nabi setelah perjanjian yang kuat itu, berarti ia adalah orang fasik yang keluar dari agama Allah dan orang kafir yang mengingkari semua rasul. Mengapa mereka mencari agama selain agama Allah, padahal hanya kepadanya apa yang ada di langit dan di bumi berserah diri, baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepadanya mereka dikembalikan. Jika memang agama itu hakikatnya satu dan inti semua risalah juga sama, yaitu tauhid, maka mengapa mereka berpaling dari agama yang benar yang dibawa oleh Nabi Muhammad dengan mencari agama yang lain selain agama Allah, yaitu agama Islam? Padahal apa, yakni semua makhluk yang di langit dan di bumi berserah diri dengan senantiasa tunduk dan patuh kepada hukum dan kehendaknya, baik dengan suka, yaitu secara tulus ikhlas karena melihat bukti-bukti kebenaran, maupun terpaksa setelah melihat azab, dan hanya kepadanya mereka dikembalikan, lalu mereka akan mendapat balasan yang setimpal. Apakah mereka menginginkan agama lain selain agama Muhammad yang juga merupakan agama seluruh nabi, yaitu satu-satunya agama Allah, Tuhan yang seluruh isi langit dan bumi tunduk kepadanya, baik secara sadar maupun secara terpaksa, secara sadar melalui kehendak dan pilihannya sendiri, terpaksa karena diciptakan dan dijadikan demikian, dan hanya kepadanya lah seluruh makhluk akan dikembalikan. Katakanlah, Nabi Muhammad, kami beriman kepada Allah dan pada apa yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub beserta anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa, serta para nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan hanya kepadanya kami berserah diri. Setelah ayat sebelumnya memaparkan bahwa para rasul diambil sumpah janjinya untuk mengimani kerasulan Nabi Muhammad dan menolong agamanya, maka melalui ayat ini Allah hendak menguatkan kesamaan Tuhan dan risalah di antara rasul-rasulnya, yaitu dengan memerintahkan Nabi Muhammad untuk mengimani semua rasul dan kitab-kitab yang dibawanya. Katakanlah, wahai Nabi Muhammad, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami, Al-Quran, dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya, yang ada 12, di mana mereka beriman kepada Allah dan semua rasul tanpa membeda-bedakannya, tidak seperti yang dilakukan sebagian ahli kitab. Dan apa yang diberikan kepada Musa, Taurat, Isa, Injil, dan para nabi lainnya dari Tuhan mereka yang tidak diketahui kisah-kisahnya. Kami juga tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka dalam mengimaninya, sebab mengingkari seorang rasul berarti mengingkari semuanya, dan hanya kepadanya kami berserah diri. Allah menekankan konsep keesaan Tuhan dan kesatuan risalah. Untuk itu, Dia menyuruh nabi-nabinya dan orang-orang yang bersamanya untuk berkata, kami beriman kepada Allah, satu-satunya Tuhan yang berhak disembah dan yang mengutus rasul-rasulnya. Kami beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada kami dengan segala kandungan hukumnya. Kami juga beriman kepada kitab-kitab dan ajaran-ajaran lain yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak keturunan mereka yang berjumlah 12 kabilah. Begitu juga kepada Taurat yang diturunkan kepada Musa, Injil yang diturunkan kepada Isa, dan segala apa yang diturunkan kepada seluruh nabi lainnya. Tidak ada perbedaan dalam beriman kepada salah seorang dari mereka,
Dengan begitu, kami berarti telah berserah diri kepada Allah. Siapa yang mencari agama selain Islam, sekali-kali agamanya tidak akan diterima darinya, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Jika agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah sama dengan inti ajaran nabi-nabi sebelumnya, yakni tauhid, maka barang siapa mencari agama selain Islam setelah terutusnya Nabi Muhammad, dia tidak akan diterima karena Allah tidak meridhoinya, dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi karena ia berhak atas siksanya. Barang siapa yang menghendaki agama lain setelah diutusnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selain agama dan syariat Islam yang dibawanya, tidak akan diperkenankan Allah. Pada hari pembalasan nanti, dalam pandangan Allah, ia termasuk orang yang menyengsarakan diri sendiri. Mereka berhak merasakan siksa yang pedih.